Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya pulang di kantor imigrasi kelas 1 Mataram, perwakilan Kabupaten Lombok Timur yang ada di Kota Solong. Saya ke kantor imigrasi untuk keperluan memperpanjang paspor saya yang sebentar lagi akan berakhir pada bulan Juni tahun 2023 yang akan datang. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa apabila masa berlaku paspor kita sudah tinggal 6 bulan, maka kita sudah diperkenankan untuk memperpanjang paspor kita untuk mendapatkan paspor baru yang masa berlakunya kurang lebih 10 tahun yang akan datang. Nah, di video kali ini sahabat-sahabat sekalian, saya ingin bercerita tentang proses saya mendapatkan permohonan paspor baru untuk mengganti paspor saya yang lama, dengan harapan apa yang saya ceritakan ini dapat menjadi gambaran bagi sahabat-sahabat sekalian yang punya rencana untuk bepergian ke luar negeri sementara mereka belum memiliki paspor atau sudah memiliki paspor tapi masa berlakunya akan berakhir. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita ke kantor imigrasi terdekat ya, ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita lalui ya. Misalnya yang pertama tentunya adalah mempersiapkan dokumen-dokumen primer yang dibutuhkan. Misalnya kita harus menyiapkan KTP ya, KTP yang asli. Kemudian yang kedua adalah kartu keluarga, dan yang ketiga adalah paspor lama bagi yang ingin memperpanjang paspornya. Kemudian yang keempat adalah melampirkan ijazah terakhir atau akte kelahiran ya. Kemudian selanjutnya adalah sahabat-sahabat harus mendaftarkan diri melalui M-Paspor ya. Nah, M-Paspor ini merupakan aplikasi online yang disiapkan oleh pihak imigrasi bagi mereka yang mengajukan permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi. Nah, sahabat-sahabat harus mendaftar di situ untuk mendapatkan nomor antrian atau nomor porsi yang akan disiapkan oleh pihak imigrasi apabila kita hendak berkunjung ke kantor imigrasi nantinya. Jadi di aplikasi itu nanti kita akan mengupload data-data awal yang sudah kita siapkan seperti KTP, KK, kemudian ijazah terakhir dan dokumen lainnya itu. Jadi apabila sudah dinyatakan lengkap, nanti sahabat-sahabat sekalian akan diberikan billing ya. Dia akan diberikan surat tagihan dari pihak imigrasi untuk membayar biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan paspor itu. Apabila kita sudah membayar sahabat-sahabat sekalian, nanti pihak imigrasi akan memberikan kita surat pengantar. Surat pengantar dari imigrasi inilah yang kemudian akan kita tunjukkan kepada petugas yang ada di kantor imigrasi untuk mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Jika sahabat-sahabat sekalian tidak memiliki surat pengantar imigrasi ini, maka sahabat-sahabat tidak akan diperkenankan untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Jadi pastikan sahabat-sahabat membawa surat pengantar dari kantor imigrasi ini sebelum benar-benar berkunjung ke kantor imigrasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, begitu kita sampai di kantor imigrasi, maka tahapan selanjutnya adalah untuk pemeriksaan dokumen-dokumen yang kita siapkan. Misalnya KTP ya, kemudian KK, kemudian ijazah terakhir, dan paspor lama. Nah, saran saya sahabat-sahabat sekalian, semua dokumen-dokumen yang kita sebutkan tadi itu harus difotokopi ya. Fotokopi inilah yang kemudian kita akan lampirkan untuk mendapatkan sesi wawancara di tahapan selanjutnya. Selain dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi itu, maka sahabat-sahabat juga harus mempersiapkan satu lembar materai 10.000 ya untuk kelengkapan dokumen yang telah disiapkan oleh petugas imigrasi. Nah, begitu dokumen kita dinyatakan sudah lengkap, maka kita akan diberikan nomor antrian oleh petugas untuk mendapatkan sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara inilah sebetulnya titik krusialnya. Apakah kemudian permohonan kita untuk membuat paspor baru atau perpanjangan paspor yang lama itu dikabulkan ataukah ditolak. Nah, nanti akan saya ceritakan seperti apa proses wawancaranya dan pertanyaan-pertanyaan apa yang sering dilontarkan oleh petugas imigrasi agar sahabat-sahabat tidak salah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas imigrasi nanti.
Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, pastikan juga ketika pada sesi wawancara itu Anda mengenakan pakaian yang rapi, berkerah ya, bebas bagaimanapun bentuknya, apakah lengan panjang, lengan pendek, asalkan satu dia tidak boleh berwarna putih. Karena apa? Karena background foto yang akan kita gunakan dalam password itu warnanya putih. Jika baju kita putih, kemudian backgroundnya warna putih juga, itu tidak akan menampakkan atau tidak disarankan. Jadi apabila kita sudah melalui tahapan-tahapan itu, maka nanti petugas imigrasi akan beritahukan kita jadwal pengambilan paspor kita. Nah itu teman-teman, saya kira pengalaman saya ketika mengurus paspor secara mandiri ya, tanpa melakukan atau tanpa melalui bantuan dari pihak kedua atau pihak ketiga. Jadi ngurus paspor sekarang bisa ngurus sendiri asalkan kita tahu jalurnya dan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak imigrasi. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini dan terbaru serta menarik lainnya dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.